Sekarang kita dengar som, di som itu kita bisa belajar banyak sekali. Yang dulunya tidak mengerti bisa menjadi mengerti. Dulu merasa jadi sampah, tapi sampah yang dimungut oleh Tuhan Yesus, lalu juga bahkan terus dibangkitkan, seakhirnya dipakai oleh Tuhan Yesus. Luar biasa. Yang pasti melalui som belajar banyak, akhirnya makin dewasa di dalam kehidupan rohaninya. Itu akan punya pengaruh di segala hal dalam kehidupan. Tepuk tangan yang sangat meriah sekali, saudara. Saya itu bersyukur, saya itu kagum kalau saya renungkan betapa luar biasanya kasih karunia Tuhan ya untuk gereja kita ini. Dan kalau saya merenungkan sejak awal saya mulai dipanggil melayani sampai sekarang, ada banyak hal yang luar biasa sekali. Kalau kita bisa mengerti, kita bisa ya tangkap, saudara, kita akan dapat banyak hal sekali, saudara. Maka saya rindu, saudara, beberapa yang penting yang ada dalam gereja kita, saudara, kita bisa tangkap, kita bisa dapat faedahnya, maka saya jamin kita akan mengalami breakthrough, terobosan yang luar biasa sekali, saudara. Ya, saya cerita sedikit, salah satunya, ya saya pernah belajar di Bogota dengan seorang hamba Tuhan bernama Cesar Castellanos, saudara. Ya, itu waktu saya di sana, saudara. Ini Cesar Castellanos, ini stafnya. Ini siapa ya, saudara? Kacungnya Tuhan Yesus. Kataan siapa, saudara? Kacungnya Tuhan Yesus. Siapa, saudara? Yang keras gitu loh, saudara. Ini baju, saudara. Ya, itu waktu saya di sana. Ya, itu sudah sekitar tahun berapa ya? Tahun 99 kalau nggak salah itu, saudara. Lama sekali. Tapi waktu kita di sana cukup belajar banyak. Mungkin PowerPoint-nya coba kita lihat sepintas dulu aja tentang nah, ini waktu kita di sana, ya mereka sedang ada ya conference gitu, saudara. Ya, ini ada di situ itu seperti gor kalau kita di sini seperti gor manan gitu, saudara. Jadi, tapi ini tertutup semua ya, saudara. Jadi acaranya luar biasa dari berbagai negara ya, seluruh dunia gitu, saudara, datang di sana, saudara. Salah satunya kalau saudara masih ingat, saya pelajar apa ya, saudara? Gerakan pujian penyembahan. Itu dulu belajar dari sana, saudara. Dulu Indonesia nggak ada pujian, wah tari-tarian nggak ada. Adanya ya John biasa. Paling ya, paling itu tepuk tangan lah gitu, saudara. Tepuk tangan aja dimarahin, Tuhan Yesus kok ditepuki katanya gitu, saudara. Tapi sekarang dunia sudah berubah. Waktu kita di sana belajar, orang semua nyanyi pujian pakai tarian. Pulang rohnya menyala-nyala. Pulang beban itu terlepas gitu, saudara. Lalu saya bawa ke Indonesia. Ya, tepuk tangannya jangan lagi setengah-setengah. Akhirnya jadi gerakan, saudara, jadi berkat bagi semua orang. Sekarang di mana-mana pujian pakai gerakan tarian, ya luar biasa. Ya, PowerPoint-nya aja terus supaya kita bisa lihat. Yaitu anak keempat dari 12 saudara, ya banyak ya saya baca dulu saja, menerima Tuhan Yesus dalam usahanya untuk menjawab ya tantangan dosennya yang selalu menantang kekristenan. Pada awal pelayanan Cesar Castellanos tidak mengalami keberhasilan yang cukup berarti sampai pada tahun 1983 ia menerima visi dari Tuhan ya akan sebuah gereja yang anggotanya ratusan ribu orang, saudara. Ya, singkat cerita saja, singkat cerita karena saya ya akan lebih ke pelajarannya. Diteguhkan oleh Visitor Cesar Castellanos mulai sebuah gereja dengan nama International Charismatic Mission. Tahun 86 belajar tentang komsel dari gereja yang kebanyakan Yonggi-cho, Korea. Hingga akhir tahun 91 kelompok saya di gerejanya hanya berkembang jadi 70 komsel. Lanjutkan lagi. Ya, setelah menerima pewahyuan tentang kelompok saya G12 diterapkan di gerejanya, kelompok saya berkembang menjadi 1.200 komsel. Sudah sampai dengan tahun 94, 95, 99 terjadi ledakan komsel hingga mencapai 20.000 kelompok sel dan sekitar 45.000 orang ya menghadiri ibadah raya. Lanjutkan lagi. Menghabiskan banyak waktu dalam doa, komunikasi dengan Roh Kudus untuk dapat visi Tuhan. Dalam waktu-waktu itu dia mendapat visi ya
dunia, bagi gerejanya, dan bagikan kepada para pemimpin yang ada di gerejanya. Menulis visi dengan menyebutkan angka, bilangan yang jelas, ya dihitung, bisa dihitung, ditakar. Masih atau enggak? Ya, mulai ditempel di tempat yang strategis sehingga orang sambil lalu dapat membacanya. Terus Oktober 96 memiliki 5.600 kelompok sel. Tadi kan sudah banyak, ini ngulang ini sudah. Visinya 31 Desember 96 bisa memiliki 10.000 kelompok sel. Ya, masih ada, nanti aja karena ini yang lama sudah. Jadi intinya saudara, kita belajar di sana. Kalau saudara masih ingat, saya pulang terus Tuhan mulai bangkitkan, kita buat konferensi gereja sel. Itu yang buat kegerakan luar biasa sekali. Kalau mereka beri nama G12, saudara, di tempat kita namanya prinsip 12. Saudara yang sudah lama pasti saudara ingat semua. Sehingga juga sama seperti yang dilakukan di sana. Kita itu mengalami saudara. Orang dari berbagai kota datang, orang dari berbagai negara juga datang. Ya, konferensi internasional seperti itu saudara. Ada sesuatu yang luar biasa sekali. Nah saudara, singkat cerita itu salah satu saudara yang kita bisa petik banyak hal. Tidak semua dari dia, ya tapi banyak hal bisa kita petik. Sehingga kita dapatkan banyak hal. Pertama kali mengalami terobosan yang besar. Ya, kita pulang belajar dari sana, saudara. Saya percaya ada banyak lah. Sekarang saya mulai masuk di tempat kita saja, saudara. Ya, karena kita bisa petik. Ada beberapa sekali lagi yang akan kita pelajari dan kalau kita bisa take over. Tadi salah satu take over. Kalau kita take over, kita dapat. Jadi kesaksian tadi bagus sekali, saudara. Saya mau ingatkan terus. Tadi misalnya ya waktu pengurapan. Saudara, ayo kita mulai minta pengurapan. Pengurapan itu sedapat mungkin setiap hari dapat pengurapan yang baru. Setiap hari diperbarui. Setiap hari ditambah. Setiap hari makin lebih lagi. 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 Setiap hari sehingga makin bertambah-tambah. Tuhan berkata, aku akan beri pengurapan yang tanpa batas, tidak terbatas, makin lama makin luar biasa. Tapi seperti tadi kalau saudara ambil action, jangan diam. Diam itu seringkali tidak dapat apa. Ambil action, imani, take over, take over, take over. Sungguh-sungguh menerima. Orang yang hanya dengar, saudara, ngerti pun belum tentu dapat. Percaya saja belum tentu dapat, saudara. Harus ada tindakan. Iman harus disertai perbuatan. Ada langkah nyata, saudara baru dapat. Dalam banyak, kalau tadi ya karena cerita tentang tema semua ya, tema tahunan, tema bulanan, saudara, tema setiap minggu itu tangkap, itu ada sesuatu yang luar biasa yang sudah Tuhan sediakan. Tuhan sediakan. Harus ada take over, saudara. Enggak ada take over, saudara tidak dapat. Percaya saya. Karena dia percaya lalu ambil langkah take over, dapat. Itu penting, itu hukum alam. Saya selalu berkata, saudara datang kondangan disediai makanan. Kalau saudara nggak ngambil ya datang pulang, datang lapar pulang tetap lapar. Betul nggak saudara? Harus saudara ambil langkah. Di gereja juga sama. Pujian, penyembahan, firman, tangkap sungguh-sungguh saudara. Ya, janji-janji Tuhan, tangkap sungguh-sungguh. Dan saudara akan terus bertambah. Bertambah, bertambah, bertambah. Dan apa yang disediakan Tuhan akan terjadi dalam hidup saudara. Sekarang saya mau cerita sedikit, tadi disinggung juga ya tentang skema perjalanan rohani. Coba dikeluarkan saja. Saudara, ini sesuatu yang luar biasa. Harusnya yang sudah Tuhan berikan. Saya ingin ajak saudara bisa melihat, bisa mengerti, dan saya ajak saudara take over. Kalau saudara ambil, saudara taati, saudara akan mengalami pertumbuhan breakthrough yang luar biasa. Tuhan ajarkan kita ini saudara skema, ini yang skema atau saudara ya perjalanan saudara rohani jemaat keluarga Allah. Jadi itu seperti peta itu loh saudara. Coba peta tadi, peta Pulau Jawa dulu. Saudara dari Solo, saudara kalau ada peta kan saudara lebih jelas ya. Mau ke Jakarta itu mesti lewat mana?
Kalau peta, Jakarta lewat mana? Yang biasa naik mobil ke luar kota siapa? Lewat Semarang katanya, sudah betul tak? Lewat Semarang aja harus lewat dulu Salatiga misal gitu. Pokok ada langkah-langkah, betul nggak? Setelah Semarang mana lagi? Pekalongan katanya. Setelah Pekalongan mana lagi? Cirebon. Langsung. Setelah itu pokok ada langkah-langkah baru sampai Jakarta. Demikian juga dalam kehidupan rohani kita. Ada langkah-langkah, saudara. Bukan hanya kita ikut Tuhan, ya sudah ikut gitu, enggak gitu, saudara. Ya, bukan sekedar naik mobil, saudara. Sudah ada petanya untuk yang dicapai. Nanti dicapai lagi, nanti sampai lagi, lebih lagi. Sampai akhirnya mencapai rencana Tuhan, janji Tuhan yang luar biasa. Supaya saudara setelah ikut Tuhan, saudara bisa bertumbuh, akhirnya bisa berbuah banyak. Dipakai Tuhan luar biasa, hidup penuh dengan kemenangan, rencana Tuhan terjadi dalam kehidupan saudara. Ini peta saudara, skema untuk saudara lihat saudara ya. Pertama saudara lihat ya, diselamatkan. Gereja ya menyelamatkan, saudara diselamatkan Tuhan. Ya saudara, di dalam Tuhan bisa melalui banyak. Saya tidak tahu setiap saudara masing-masing, ada yang diselamatkan melalui ibadah raya. Karena datang dari ibadah, diajak teman misalnya gitu saudara. Atau saudara tergerak sendiri di jamaah, saudara dapat keselamatan. Atau pas ada seminar, pas ada KKR saudara. Atau melalui kelompok sel, ada orang ngajak datang kelompok sel, saudara akhirnya diselamatkan saudara. Ada yang melalui aksi sosial, karena ikut aksi sosial, wah akhirnya senang. Ini gereja banyak melakukan aksi sosial, keluarga Allah ini. Akhirnya saudara terjamah melalui penginjilan pribadi. Ada orang yang injil pribadi, akhirnya diselamatkan. Ini awal saudara. Hingga saudara disebut apa? Lahir baru. Orang terima Yesus, saudara diselamatkan, terima Yesus disebut lahir baru. Baru lahir, saudara ya. Saudara tidak cukup hanya, oh sekarang aku sudah diselamatkan, aku sudah jadi orang Kristen. Tidak cukup saudara, orang baru lahir. Saya sering katakan harus digabungkan dalam keluarga. Saya sering berkata pada saudara, ada enggak di sini ibu-ibu yang pernah punya anak? Tidak ada. Siapa ibu-ibu yang pernah punya anak? Waktu punya anak di rumah sakit atau di rumah sendiri? Di rumah sakit. Setelah punya anak di rumah sakit, ada ibu-ibu yang ngomong, dadah selesai ya tugasku ya. Sudah jadikan kau manusia ya. Kau sudah jadi manusia ya seperti saya. Dadah, silakan hidup. Ada enggak? Kalau ada itu ibu gimana? Gendeng. Loh betul atau saudara, betul enggak? Sama orang saudara sudah selamatkan orang atau kalau saudara sudah diselamatkan, saudara selamat, tidak harus digabungkan, saudara. Oh, bawa pulang rumah, saudara, betul nggak? Untuk dipelihara, saudara, betul nggak? Terus dirawat, didewasakan, sama. Setelah saudara terima Yesus sama, harus ini digabungkan, saudara. Ya, saudara mulai digabungkan, saudara. Ya, dalam persekutuan intim dengan Tuhan, otomatis dengan Tuhan ya. Ya, lalu juga rutin datang ibadah raya setiap minggu, bergabung gitu saudara, ibadah raya di kelompok saya, dibaptis saudara, disahkan saudara, lalu jadi anggota gereja. Yang penting digabungkan sehingga apa? Saudara bisa dipelihara rohanimu, digembalakan dengan baik. Ada yang memperhatikan, ada yang mengembalakan. Firman Tuhan setiap minggu mengembalakan saudara. Komsel ada ya, KKS yang memperhatikan, mengembalakan saudara. Itu penting supaya saudara makin bertumbuh, makin bertumbuh. Seperti satu bayi taruh di rumah. Ada yang memelihara, ada yang beri makanan, ada yang merawat. Sehingga ia bisa bertumbuh, saudara. Saudara sekarang yang sedang dengar firman, ya kalau saudara ini hanya online saja, nggak pernah onset, dalam nama Tuhan Yesus harus melangkah ke sini. Nggak cukup hanya sendirian. Tuhan nggak pernah ciptakan orang Kristen itu sendirian, tapi ada komunitas. Nah, setelah di sini cukup nggak? Nggak cukup, harus melangkah terus seperti tadi. Ya ke Salatiga, nggak cukup, belum sampai ke Semarang lah. Ya Tegal, Pekalongan, macam-macam saudara. Harus mulai apa? Ikut SOM, saudara. SOM tadi sudah ada kesaksian, saudara. SOM itu tempatnya belajar. Seperti anak gitu saudara. Tadi dipelihara dari kecil, saudara, dipelihara terus sampai umur tertentu, saudara,
pasti toh, bukan hanya di rumah saja toh, betul nggak? Mari kita sekolahkan, mulai belajar. Di SOM tadi belajar banyak. Ya, saudara itu ya saudara. Harus saudara yang belum ikut SOM dalam nama Tuhan Yesus, saudara ikut SOM. Kalau enggak pengetahuan saudara itu ya kurang sekali. Enggak bisa ngerti. SOM itu seperti sekolah, pelajaran yang urut. Ya SD 1, SD 2, sampai 6, nanti SMP. Pelajarannya makin meningkat. Nanti SMA meningkat lagi sampai S1, saudara. Ikuti, saudara. Lalu di SOM ini ada retreat encounter. Tadi kesaksian, retreat encounter. Ketemu Tuhan, ngalami penjebolan, saudara. Luar biasa, nanti saya akan ceritakan panjang lebar. Ya, ESBC, saudara. Ini enggak ada yang bersaksi, tapi nanti saya ceritakan. Ini dibangkitkan api kepemimpinannya, saudara. Siap untuk jadi pemimpin KKS yang dipakai oleh Tuhan, saudara. Lalu mulai ya pemuritan, pelayanan gereja kita ada pemuritan, khususnya yang melayani ikut pemuritan. Nah ini langkah-langkah. Kalau di sini lahir, saudara, di sini dipelihara, hidup bertumbuh, di sini makin pandai, gitu saudara. Ya, jadi bukan hanya besar badannya, tapi pandai juga. Saudara, ini untuk saudara mulai pandai, ya. Lalu di sini setelah itu jangan hanya pandai S1, S2, S2, 3, saudara S4, tapi enggak melayani, enggak boleh. S1, S2, S3 orang kerja, enggak boleh, saudara. Harus melayani, saudara. Ya, mulai selamatkan jiwa, belajar cari jiwa, selamatkan jiwa. Sudah diselamatkan, harus selamatkan jiwa. Mulai, saudara. Ini mulai buka pelayanan, komsel, saudara, diutus, ya, mulai, saudara. Lalu mengembangkan pelayanan apapun. Ada pelayanan mimbar, ada pelayanan pendoa, ya, saudara, macam-macam, ya. Terus ada yang dipanggil, ya, setelah itu makin meningkat lagi, gereja lokal, ya, sampai kerajaan Allah ditegakkan, saudara, ya. Lalu di sini itu terus diutus, kembangkan, saudara. Di sini, saudara, ya, diutus. Diberi mahkota pahala surga, saudara. Ya, di sini harusnya berbuah makin banyak sehingga dapat mahkota dan pahala. Terus nggak bisa-bisa. Selama hidup masih melayani, nggak ada habis-habisnya. Jadi saya ajak saudara bisa renung, saudara itu sampai mana? Baru sini saja, harus melangkah ke sini. Kalau saudara baru sampai kedua saja, saudara gabungkan, saudara melangkah jalan lagi maju, mulai belajar, saudara, mulai belajar. Setelah saudara banyak belajar, saudara lulus SOM, jangan lulus SOM jadi nganggur setelah itu, nggak ada guru, jangan buka komsel, melayani, saudara. Dan banyak pelayanan di gereja kita bisa dipakai, kembangkan terus pelayanan, akhirnya akan terima mahkota di surga. Itu kemuliaan, itu perjalanan rohani. Nah, sekarang saya ajak saudara jujur, buka hati. Saudara sampai di nomor berapa? Ini yang baca, nomor 1. Ini nomor berapa? 2, ini nomor berapa? 3, ini nomor berapa? 4, ini nomor berapa? 5. Nah, saudara nomor berapa? Kalau saudara ingin mencapai rencana Tuhan yang luar biasa dalam hidupmu, melangkah terus, maju. Sampai pada tujuan ilahi. Sampai. Ini sudah dipandu mudah sekali. Tinggal taat saja, ikuti saja. Sayang sekali kalau Tuhan sudah berikan sarananya, saudara tidak ikuti. Pokoknya wis dadi wong Kristen, wis pokoknya Kristen KTP ngono. Ya, metu nek masuk gereja 1 tahun 2 kali, nek Paskah karo nek Natal gitu. Ada tau saudara Kristen 2 kali gitu, saudara. Iya. Ya, pokok gitu. Sini. Tapi saudara sekali lagi jangan. Kalau saudara cuma sampai sini, saudara tahu enggak? Sampai bergabung saja. 16 tahun, 20 tahun masih ora iso popo gitu saudara. Mimpin doa saja udah bersama, ora iso mimpin doa bersama, enggak bisa apa-apa. Hanya sekedar jadi orang Kristen, datang terus ngangeti kursi terus setiap minggunya, tapi enggak bisa apa-apa. Betul enggak? Harus belajar, saudara. Ngerti apa? Harus di sini supaya ngerti banyak hal, saudara. Makin saudara ngerti firman, iman makin mantap. Makin saudara ngerti firman Tuhan, jalanmu makin benar. Makin saudara ngerti firman Tuhan, saudara makin berhikmat. Ya, jadi
Kalau yang masih di sini bertobat. Kok ingin sampai bertobat apa aku dosa? Tapi dorongan saudara. Kalau saudara mau maju, kecuali memang jadi orang yang tidak mau maju, Tuhan, aku pokok jadi orang Kristen, tidak usah maju-maju. Nah itu ya lain masalah saudara. Siapa senang? Ya anaknya asal hidup, nggak usah maju, nggak usah sukses, angkat tangan. Siapa senang anaknya hidupnya maju terus, maju terus, maju terus, makin sukses. Siapa yang senang anaknya maju terus, angkat tangan. Betul tak? Tuhan juga sama. Ikuti, ini skema perjalanan. Nah, saudara luar biasa. Kalau saudara belum pernah foto saja ini saudara sudah punya, saudara. Sehingga saudara punya catatan melangkah maju, melangkah maju, melangkah maju, melangkah maju. Luar biasa sekali. Amin. Ini skema perjalanan rohani tadi disinggung saudara. Nah, sekarang saya akan cerita sedikit tentang SOM, saudara, tentang SOM. Ya, tadi kesaksian SOM, saudara, luar biasa. SOM itu singkatan apa? School of Ministry. School itu sekolah. Sekolah supaya kamu bisa melayani, gitu loh saudara. Betul, ngerti ya saudara? Saya belajar, akhirnya bisa kerja kalau orang umum gitu. Ya, ini sekolah seperti itu, saudara. Karena di situ membawa kedewasaan rohani. Saudara akan mengerti banyak firman Tuhan. Tadi seperti kalau sekolah tadi saya cerita SD, SMP, SMA, Minggu, Miracle Night juga sama. Khotbahnya itu enggak urut, saudara. Sesuai dengan rema, sesuai dengan kebutuhan. Tapi kalau di SOM itu urut, pengetahuannya urut. Saudara nanti pengetahuan firman Tuhannya akan kokoh. Karena memang urut dari bawah ke atas. Pengetahuannya akan lebih jelas. Dan itu luar biasa. Dengar ya saudara. Itu ada kehendak Tuhan yang pasti dan harus. Siapa ingat amanat agung? Ngomong apa? Ayo keluarkan amanat agung. Ya saudara. Amanat agung, ayo powerpointnya. Amanat agung. 1, 2, biar tak baca baik. Ya, Matius 28 ayat ya 18 sampai 20. Yesus berkati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu apa disuruh apa? Yesus sedang berkata pada murid-muridnya, ya, yang sudah dimuridkan. Lalu Yesus berkata, pergilah, jadikan semua bangsa apa? Muridku. SOM itu sekolah, jadi murid. Sekolah. Jadikan semua bangsa bukan asal orang percaya, murid. Jadikan semua bangsa apa? Murid. Jadikan saudara apa? Murid, bukan hanya sekedar orang Kristen. Perintah Tuhan itu jadikan murid. Kepada muridnya, Yesus perintahkan juga jadikan yang lain murid. Belajar. Mereka sudah diajari Tuhan Yesus. Sekarang ganti. Supaya yang lain juga jadi murid. Saudara. Iya. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka. Betul nggak? Diajari, sekarang ngajar mereka. Melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan padamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai senantiasa sampai zaman. Kalau kita melakukan mandat daripada Tuhan. Memuridkan, dimuridkan, memuridkan. Belajar, ngajar. SOM itu sarannya tadi. Ya ikut SOM ya. Diajari, malah akhirnya juga malah melain di SOM. Saudara itu intinya murid. Belajar, bukan hanya sekedar percaya. Kalau hanya sekedar percaya nggak ngerti apa-apa, saudara. Betul, enggak endong saja, saudara. Ya, enggak bisa jadi saksinya Tuhan, betul enggak? Ngomongnya salah, hidupnya salah, dan jatuh bangun, saudara. Iya, Kisah Rasul 6 ayat 7. Firman Tuhan semakin tersebar dan jumlah orang yang percaya. Jumlah orang apa? Halo, oh belum keluar mungkin, perbaiknya mungkin sehingga lambat. Jumlah apa saudara? Ini perlu disemangatin saudara, kelihatannya. Ojo ngantuk jiwito sebelah, sing banter jiwito malah gitu saudara. Lah gitu saudara, ya kalian ya saudara ya. Ya,
Firman Allah semakin tersebar. Dan jumlah apa? Lebih keras. Teriak. Teriak yang keras. Nah, jumlah murid. Ya, di Yerusalem makin bertambah banyak, juga sejumlah yang besar imam menyerahkan diri. Saudara dengar, bukan jumlah orang percaya. Yang dihitung itu hanya murid. Yang bukan murid itu orang dihitung. Saya ulangi ya saudara. Kalau Yesus mau ngitung orangnya, saudara, bukan jumlah orang percaya. Di situ jumlah murid. Yang jadi murid yang dihitung. Kenapa? Kalau saudara orang percaya, waktu berkat-berkat, amin, amin. Waktu Yesus melayani, 5 roti, 2 ikan, amin, amin, amin semua. Waktu Yesus menyerahkan diri, ada tantangan, bubar. Hanya murid yang masih tinggal, betul nggak? Hanya murid yang masih tinggal. Hanya murid akhirnya yang bisa selamatkan jiwa. Hanya murid yang akhirnya bisa memuridkan orang lain lagi. Murid Tuhan Yesus bukan hanya sekedar cari orang yang percaya, tapi jadi murid. Jadi murid. Saudara harus tahu, Tuhan tidak ingin saudara jadi orang percaya saja. Tuhan ingin saudara jadi murid. Saudara ingin saudara jadi murid. Betul. Yang dihitung ini murid. Jumlah murid. Saudara nanti termasuk hitungan apa enggak? Sudah ikut sampai belum? Betul saudara. Saya tambah 1 ayat lagi ya. Ini gereja mula-mula itu semua murid saudara. Saudara ya. Kisah Rasul 11 ayat 26. Ya. Kisah Rasul 11 ayat 26. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu ya 1 tahun lamanya sambil apa? Ngajar, diajari, nggak cuma percaya, sambil mengajar. Paulus itu sambil mengajar banyak orang di Antioquia. Siapa ini? Murid-murid itu, katakan dulu. Murid-murid itu, sekali lagi. Yang keras, sekali lagi. Murid-murid itu untuk pertama kali disebut Kristen. Yang disebut Kristen itu hanya murid. Hanya murid yang disebut Kristen. Kalau yang bukan murid disebut apa? Hah? Disebut apa? Kalau enggak, bukan murid disebut apa? Mbo, saya juga enggak ngerti. Yang ngerti saya cuma pokok yang disebut Kristen murid. Yang tidak disebut Kristen. Itu awal pertama, Kristen itu murid. Maka saudara lihat, Tuhan Yesus habiskan waktu banyak sekali hanya untuk memuridkan. Tuhan Yesus punya visi besar, saudara, Injil sampai ujung bumi, seluruh dunia, bangsa-bangsa. Bukan hanya itu, Injil sepanjang zaman, sepanjang masa. Caranya gimana? Murid. Ambil 12, dimuridkan. Lalu ada lagi 70 orang, dimuridkan. Lalu ada lagi jumlahnya 120 orang, dimuridkan. Dia hanya mau habis waktu banyak untuk murid. Dengar ya saudara ya. Saudara baca, Yesus hanya mau korban waktu banyak untuk murid. Sebab muridlah yang akan kokoh terus, setia. Kalau ada badai tetap kokoh. Sebab muridlah yang nanti bisa selamatkan jiwa dan memuridkan orang lain. Sebab murid saja yang bisa dipakai oleh Tuhan. Murid saja yang akan terus berguna bagi kerajaan Allah. Murid. Orang, kalau saya mau kasih, ini sudah sering sebenarnya. Orang tua kan juga tahu toh pentingnya sekolah toh. Di sini siapa yang nggak pernah sekolah? Angkat tangan. Tidak ada. Di sini siapa yang pernah sekolah? Angkat tangan. Oh, pernah sekolah semua ya. Kok saudara sekolah kenapa? Dulu kenapa sekolah? Kok bisa sekolah kenapa? Apa? Dulu ceritanya kok bisa sekolah itu gimana? Gimana? Enggak. Dulu kok ceritanya kok bisa sekolah itu gimana? Disuruh orang tua atau sekolah sendiri atau bagaimana? Disuruh orang tua ya. Betul ya? Semua gitu. Semua gitu. Kalau yang sendirian enggak ya? Semua disuruh orang tua. Siapa yang disuruh orang tua? Pokok orang tua yang buat saudara sekolah, angkat tangan.
Angkat tangan, angkat tangan. Artinya apa saudara? Memang bocah itu ora kepengen sekolah. Kalau saudara bocah rohani, saudara gak pengen sekolah. Itu namanya bocah. Kanak-kanak rohani, betul. Orang tua tahu sekolah itu penting. Gak sekolah bodoh. Betul gak? Bodoh mau jadi apa kelak? Gak bisa berguna, sengsara. Yang gak mau itu karena memang bocah. Saudara bocah atau orang tua? Tapi betul saudara, yang tidak mau itu karena kanak-kanak rohani. Karena itu nggak ngerti faedahnya. Karena itu nggak ngerti gunanya. Enggak. Orang tua pasti, anakku harus sekolah. Saya jamin, tidak ada orang tua di sini. Anakku mau sekolah boleh, tidak sekolah ya boleh. Ada enggak? Tidak ada enggak? Kalau ada itu orang tua gendeng. Ya dah, harus. Karena sekolah itu penting. Paulus berkata, ada jemaat sudah sekian lama masih kanak-kanak rohani. Kamu harus dewasa rohani, harus belajar. Jangan hanya susu saja, makanan keras bisa. Karena apa? Dimuridkan, digembleng, dilatih. Betul? Betul? Jadi SOM penting apa enggak? Jadi harus ikut apa enggak? Nek enggak ikut piye? Orang cuman bodoh loh, kadang-kadang dikebuki loh. Betul? Ya, saya mau tanya saudara ya. Kalau anak saudara disuruh sekolah nggak mau gimana? Ya orang langsung kebuk tuh, masa gitu. Saya punya ibu itu baik loh saudara. Caranya mau saya disuruh sekolah nggak mau, wong bocah ya enggak. Senengnya kalau zaman dulu naik keran. Betul nggak saudara? Caranya ibu saya dibawa di sekolah dekat rumah saya, depannya toko permen. Saya nggak diajak masuk sekolah, diajak masuk toko permen, lalu diambilkan coklat. Lalu ibu saya mau tanya, mau coklat? Kira-kira jawaban saya mau nggak? Kalau mau sekolah, kalau nggak sekolah nggak ada coklat. Mau sekolah, lah saya mau, demi coklat saya sekolah. Akhirnya sekolah terus. Ya toh, orang tua ya berjuang toh. Ini dan itu macam-macam toh. Tapi pertanyaan tadi itu, kalau sudah kasih coklat tetap nggak mau sekolah, itu sudah diberkati tetap nggak mau sekolah, sudah didorong-dorong mengapa engkau tidak mau maju, saudara, sudah terus saudara diusahakan nggak mau terus, apa yang saudara lakukan? Jewer. Kalau dijewer tetap jewer gelem. Digebuk saudara. Nah, kadang-kadang ada orang Kristen, ya, saya lihat ini, aku itu enggak salah loh, kok digebuki Tuhan terus ya, masalahnya kok teko terus ya. Mungkin karena saudara urung gelem sekolah, urung gelem ikut SOM. Loh, saudara melakukan anak saudara gitu dah. Kasih berkat tetap enggak mau ikut sekolah. Betul enggak? Sudah dijewel tetap enggak mau tadi itu saudara. Ya gebuk. Supaya apa? Demi kebaikan. Dalam nama Tuhan Yesus. Kalau saudari saat ini sedang merasa digebuki sama Tuhan terus, padahal saudara merasa nggak salah, coba uji diri. Apakah saudara memang selama ini karena belum mau sekolah? Ayo. Kita enak ya ngomongku ya, tapi macel. SOM. Saudara supaya pandai tujuannya. Supaya ngerti. Kalau enggak imanmu akan goyah terus. Orang debat saudara, Yesus kok Tuhan, saudara enggak bisa ngerti, enggak bisa jawab. Betul enggak saudara? Macam-macam saudara enggak iso kokoh. Sekolah. SOM. Sekolah. SOM. Sekolah. SOM. Sekolah. SOM. Kataan saudara. Sekolah. SOM. Sekolah. SOM. Sekolah. SOM. Itu penting. Ya dah. Kalau kan anak atau anak belum bisa mikir tetap anak sekolah, pokok sekolah. Kalau enggak orang bodoh nanti. Tapi saya lihat hari ini semua jemaat keluarga Allah pintar semua, sekolah semua. Termasuk yang mengikuti itu. Kalau ada sebelah saudara tahu belum ikut SOM Ciwito sing banter gen kroso. Yang ketiga ya sekarang ya.
Yang ketiga adalah tadi retreat encounter. Retreat encounter itu luar biasa. Selain Tuhan sudah sediakan peta perjalanan, Tuhan sudah sediakan som untuk belajar, makin bertumbuh, saudara. Retreat encounter. Retreat encounter itu sebenarnya bagian dari som. Ya, bagian dari som. Tadi Meli kalau nggak salah ya, betul ya. Itu berkata, retreat encounter itu bisa belum som atau setelah som kelas 1. Retreat encounter, ya kalau sudah lewat pun tidak apa-apa. Belum atau sudah. Kalau bisa sebelum ikut som sudah, itu pun bagus. Apa sih retreat encounter? Tadi ceritanya sudah cerita juga. Apa artinya encounter? Apa artinya encounter? Encounter itu perjumpaan. Retreat yang membuat kita berjumpa dengan Tuhan. Itu retreat encounter. Dengar ya saudara. Kalau saudara dengar tadi RE atau retreat encounter. Retreat yang persiapkan. Tuhan berikan gereja kita. Ya, mempersiapkan retreat encounter. Membuat jemaat ketemu dengan Tuhan. Mengalami Tuhan. Mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Itu retreat encounter. Itu ya dilayani, saudara. Di retreat encounter bukan hanya diajari, tapi dilayani. Sampai mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Orang yang belum pernah mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, pertumbuhannya pelan. Tapi orang begitu mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, tiba-tiba breakthrough. Betul, tiba-tiba breakthrough. Saya beri contoh Musa. Musa itu anak perjanjian loh saudara. Dari kecil sampai dia di Mesir, sampai dia di padang gurun. Dia itu anak perjanjian. Tapi pertumbuhannya enggak bisa pesat. Sampai satu hari, waktu dia ada di padang gurun, sedang mengembalakan domba. Saudara tahu ya, sedang mengembalakan domba. Tiba-tiba dia melihat ada semak menyala, tapi tidak terbakar. Dia penasaran, kok bisa ya semak menyala dengan api kok enggak terbakar ya. Dia datang. Waktu dia datang mendekati, tiba-tiba ada suara Tuhan yang berkata, ya pada Musa, Musa, lepaskan kasutmu. Tempat ini adalah tempat yang kudus. Dia tahu itu Tuhan. Akhirnya dia mendekat. Dan singkat cerita dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Itu namanya encounter with God. Musa itu mengalami ketemu Tuhan saat itu. Perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Ya, pengalaman perjumpaan pribadi dengan Tuhan sejak saat itu langsung dia mengalami ledakan rohani, dia mengalami ledakan iman, dia mengalami ledakan pelayanan. Hidupnya berubah setelah dia ketemu dengan Tuhan secara pribadi. Itu retreat encounter. Siapa lagi? Perempuan Samaria. Hidupnya enggak baik. Ya, yang ketemu dengan Yesus di sumur Yakub. Betul, saudara ya? Dia hidupnya baik. Satu hari ketemu dengan Yesus di sumur Yakub. Encounter with Yesus. Saat ketemu dengan Yesus, dia mengalami terobosan yang luar biasa. Sehingga mengalami luar biasa sekali. Hidupnya berubah. Dulu kerjanya bawa laki-laki untuk berdosa masuk neraka. Akhirnya sekarang bawa banyak orang untuk dibawa pada Yesus masuk surga. Setelah dia mengalami perjumpaan, hidupnya berubah. Sebelum mengalami perjumpaan nggak bisa berubah. Dia mengalami perubahan yang luar biasa. Siapa lagi? Saya beri contoh misalnya Paulus, ahli Taurat loh saudara. Ahli Taurat, kalau perempuan tadi sih nggak pendidikan, tapi sekarang ganti yang pendidikan. Ahli Taurat. Kalau Musa gambaran orang yang punya perjanjian, ya dia itu nasir Allah. Tetap saja nggak ngalamin perjumpaan nggak ada apa. Sekarang Paulus juga sama. Dia ahli Taurat. Tapi dia ngerti firman Tuhannya kacau. Dia nunggu Mesiasnya datang malah dimusuhi. Dia nggak bisa ngerti kalau Yesus Mesias. Beda setelah kali perjumpaan. Waktu dia sedang bawa surat ke Damsik untuk nangkep orang Kristen. Untuk bantai orang Kristen. Di tengah jalan ditemui Tuhan Yesus. Sampai dia ngalami perjumpaan yang pribadi yang luar biasa sekali. Sejak saat itu hidupnya berubah, perjalanannya berubah. Oh luar biasa, orangnya berubah total. Itulah retreat encounter. Retreat yang membuat kita
ngalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Saudara tangkap dulu tujuannya. Sehingga saudara akan mengalami breakthrough. Tadi di tempat itu ya saudara, di tempatnya Caesar Cassianus, Retreat Encounter, kita belajarnya dari sana. Dia itu mengalami percepatan, jemaatnya bertumbuh rohaninya cepat sekali. Dan pelayanannya bertumbuhnya cepat sekali. Salah satunya karena Retreat Encounter. Cepat sekali tumbuhnya saudara. Karena di Retreat Encounter itu ada 4 hal. Saudara tangkap ya. Yang pertama, kesembuhan batin. Luka batin. Luka hati. Banyak orang ya belum ikut Yesus. Saudara dengar dulu ya. Punya masalah sampai hatinya luka. Ada banyak tahu saudara. Akhirnya ikut Yesus. Setelah ikut Yesus, kalau lukanya ini belum disembuhkan, saudara, dia nggak bisa bertumbuh rohaninya. Karena begitu terima Yesus, tadi baru lahir baru. Jadi bayi yang baru lahir. Bayi baru lahir mungkin misalnya karena pisau, karena operasi. Kalau luka harus disembuhkan dulu. Nggak disembuhkan, bayi itu nggak bisa bertumbuh dengan normal. Harus disembuhkan. Lah di Retreat Encounter bukan hanya diajari. Minggu kita banyak pelajaran. Tapi di Retreat Encounter itu dilayani. Saudara, diajari, dilayani, dibimbing. Sampai dia sembuh lukanya. Sampai dia sembuh hatinya. Tapi dengar ya, salah satu saya dengar ya. Sampai diajari nyebut nama orang yang harus diampuni. Betul tak? Itu artinya diajari, sebut nama orang itu. Yang melukai hatimu, yang membuat kau sakit hatimu. Sebut, aku ngampuni kau. Beda sekali loh saudara. Ngomong langsung dengan tidak itu beda. Jadi diajari, dilatih, dibimbing. Sampai engkau bisa mengampuni. Sampai engkau bisa lepas dari pahit hati. Sampai engkau buang kecewa. Sampai engkau merdeka. Di retreat itu dilayani. Bukan hanya diajari. Ya, itu luka batin. Sebenarnya 1 bulan ini firman Tuhannya tentang itu semua. Maka saya sengaja, kalau saudara lihat ya, saya khotbah 2 minggu mesti saya pakai tantangan maju, betul nggak? Saya rindu supaya bukan hanya ngerti, didoakan supaya sembuh batinnya. Betul? Banyak orang dijamah. Nah itu saudara apalagi yang luka, nggak pun biasanya nggak tahu kalau luka hati. Ada orang tuh luka hati tapi nggak ngerti. Saudara merasa nggak luka. Ada toh orang sakit nggak ngerti toh. Tapi waktu retreat dibongkar sehingga kalau ada lukanya kelihatan. Lalu kedua adalah lepasan dari dosa, kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik, biasa berzina misalnya, biasa males misalnya, biasa onani misalnya, biasa judi misalnya, ya narkoba biasanya misalnya itu. Semua itu ikatan-ikatan, ada ikatan roh ketakutan, semuanya itu diputus supaya apa? Bisa bertumbuh. Tuhan berkata iman kita itu seperti biji sesawi, betul nggak? Harus ditanam. Kalau ditanam, maka sekalipun paling kecil dia akan bertumbuh, betul nggak? Dirawat terus, bertumbuh terus. Tapi kalau baru tumbuh segini ya 20 cm, lalu diikat ke tanah, sudah nggak bisa naik. Dia akan kerdil, bonsai terus. Karena apa? Ada ikatan. Lah, yang ikat ini harus diputus talinya. Setelah diputus, baru benih ini tumbuh lagi, sama. Kalau saudara masih punya ikatan, ya dosa, ikatan, ya kebiasaan yang tidak baik, saudara nggak bisa bertumbuh. Itu diputus supaya saudara tidak terikat lagi oleh perbuatan sia-sia, supaya saudara tidak lagi terikat oleh dosa. Dosa itu menghalangi, dosa itu menghancurkan. Ya, bukannya diajari, bukan hanya diajari teori, tapi dilayani, dibimbing supaya saudara bisa lepaskan. Betul, itu saudara.
Itu penting. Ada orang yang bisa ngelepas sendiri, ada yang nggak bisa. Harus dibantu orang lain. Nah, saat ini juga saudara, kalau saudara sedang ada seperti itu, biarpun pernah ikut, saudara dengar ya, saudara ikut lagi bila perlu. Sebab saudara kalau nggak bisa dewasa rohani. Pelayan Tuhan saya jamin, pendeta saja kalau masih punya ikatan-ikatan, oh nggak bisa bertumbuh. Betul. Ikatan dosa, ikatan ya semua yang tidak baiklah dalam hidupnya itu mengikat, putus. Yang ketiga, secara singkat saja, ikatan dari roh-roh jahat. Pengaruh roh-roh jahat. Yang suka cari ilmu misalnya. Yang suka jimat-jimat biasanya. Yang suka kembang setaman misalnya. Kantong putih, kantong kuning, kantong abang, kantong apa lagi, kantong hijau. Yang suka pesugihan. Yang suka semar mesem untuk ngikat orang itu saudara. Orang dia. Pokok yang suka tentang okultisme, saudara bahaya. Suka nyembah berhala. Itu saudara nggak bisa tumbuh. Harus diputus. Pengaruh dari roh jahat harus diputuskan. Saudara dimerdekakan dari pengaruh roh jahat, dari kuasa. Kalau enggak saudara diperbudak terus, imanmu enggak bisa tumbuh. Nah, jadi luka hatinya disembuhkan, lalu ikatan-ikatan kebiasaan yang buruk diputuskan, saudara. Karena kebiasaan buruk itu akan terus menjatuhkan, mengikat. Ya. Lalu kebiasaan mencuri lah, kebiasaan bohong lah, macam-macam itu dibuang, nggak bisa dibuang. Lalu juga ikatan roh-roh jahat itu dihancurkan, diputuskan, sehingga merdeka. Nah, tumbuh itu kalau sudah dipotong, baru bisa tumbuh. Yang keempat, di retreat encounter, saudara dengar apa? Dilawat, dipenuhi Roh Kudus, dibaptis dengan Roh Kudus. Waktu saudara dilawat Roh Kudus, dibaptis dengan Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus, rohmu menyala-nyala, rohmu berkobar-kobar, rohmu mengalami breakthrough, terobosan luar biasa. Seperti murid Yesus, saudara dengar ya. Saat Tuhan Yesus menyerahkan diri, saat Tuhan Yesus menyerahkan diri, muridnya kan celebrate. Muridnya itu banyak yang luka hati, muridnya itu banyak yang putus asa, muridnya itu banyak semua yang nggak ada kuasa. Maka Yesus berkata, jangan pergi sekalipun ada amat, tunggu sampai engkau dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan waktu mereka nantikan, dilawat, dijamah, sejak saat itu terbakar, sejak saat itu menyala-nyala, sejak saat itu kuasa mengalir, sejak saat itu perkataannya penuh kuasa, sejak saat itu pelayanannya penuh kuasa, setelah saat itu berkat berkobar-kobar, selamatkan jiwa, tekun dalam persekutuan. So, saat itu sungguh mujizat terjadi. Artinya, saudara dengar ya, artinya saudara pulang dari retreat encounter, saudara merdeka, rohmu menyala-nyala, hidup penuh dengan gairah, hidup penuh dengan sukacita, hidup penuh dengan api semangat Roh Kudus, hidup penuh kuasa Tuhan. Itu retreat encounter. Jadi penting untuk semua jemaat. Maka seperti tadi saya katakan waktu saya belajar, mereka pertumbuhannya cepat. Kita lihat di mana-mana, banyak yang 10 tahun masih nggak bisa apa-apa, banyak yang 20 tahun hidupnya masih penakut terus, nggak tumbuh rohaninya. 30 tahun masih rohaninya nggak tumbuh. Karena apa? Nggak ngalami terobosan, masih sakit hati, masih luka hati, masih kecewa. Betul nggak? Pelayan Tuhan yang luka hati suka melukai orang lain. Pelayan Tuhan yang kecewa buat orang lain kecewa. Nggak bisa jadi berkat. Benar. Yang masih sakit hati pasti banyak nyakiti orang lain. Dibersihkan. Itu retreat encounter. Saya dorong. Ikuti. Bahkan ya, saudara sudah pelayanan. Kalau saudara masih ada tadi luka hati, ikatan-ikatan
ya dosa, ikatan roh jahat, ikut lagi. Karena saudara dibereskan. Kalau saudara nggak bisa membereskan sendiri, ikut lagi. Saudara akan dibereskan. Itu nggak bisa hanya diajari. Mau S3 pun nggak menjamin. S3 yang pahit hati ya masih banyak. S3 yang kecewa, sakit hati masih banyak toh. S3 yang masih ya terikat oleh percabulan ya masih banyak toh. Ya. Ya toh. Ya toh. Itu pentingnya saudara. Nah, sekarang yang terakhir. Yang terakhir adalah ESBC. Karena banyak jemaat tidak tahu padahal itu sangat-sangat penting. Saudara dengar dulu ya, som kita berapa kelas? Berapa kelas? Guru som. 4 ya, saudara dengar ya. 4 kelas. 1, 2, 3, 4. Retreat encounter itu bisa sebelum som, bisa di tengah-tengah som. Nek terpaksa wes kelewat ya aku wes lulus som dok, Pak, tapi belum retreat ya boleh saja baik. Wong tadi hamba Tuhan saja retreat haji. Tapi yang normal sebelum som atau setelah kelas 1 atau setelah kelas 2 pokok sebelumnya, karena itu bersihkan supaya saudara bisa bertumbuh. Ya. Lalu setelah kelas 3 harusnya ya setelah kelas 3 mau masuk kelas 4 saudara itu ESBC. ESBC itu apa saudara? Ya, itu akan dibentuk jadi militan. Tujuan SEBC adalah nyalakan api kepemimpinan. Dengar dulu ya. Tujuan SEBC itu apa? Ayo nyalakan api kepemimpinan. Katakan 1, 2, 3. Sekali lagi, SBC itu apa? Sekali lagi supaya apa? SBC itu apa? Untuk apa maksudnya? Dengar. Kalau di Bogota, dengar ya. Dia slogannya apa? Siapa tahu? Setiap jemaat harus jadi KKS. Saya ulangi ya. Slogannya apa? Kamu berarti harus. Kamu? Itu kalau saudara jadi jemaatnya sana, slogannya sana, setiap jemaat bukan didorong jadi KKS. Setiap jemaat harus jadi KKS. Harus jadi KKS. Karena Tuhan ingin yang diselamatkan menyelamatkan. Orang menyelamatkan jiwa itu memimpin orang datang pada Tuhan. Betul gak? Memimpin itu pemimpin. Betul saudara? Memimpin itu apa? Pemimpin. Saya tanya lagi. Saudara yang secara lahiriah jadi anak setelah dewasa bangun keluarga baru toh. Siapa yang seumur hidup memang tidak mau menikah? Tidak ada. Mau menikah jadi orang tua toh. Itu pemimpin. Setiap orang dipanggil untuk akhirnya jadi pemimpin. Setiap jemaat bukan seumur hidup jadi jemaat terus. Anggota bukan seumur hidup jadi anggota. Anak tidak seumur hidup jadi anak. Akhirnya jadi orang tua. Setiap orang dipanggil jadi pemimpin. Lah, di SBC itu pengajaran-pengajaran yang menyalakan api kepemimpinan. Disadarkan ada panggilan untuk jadi pemimpin. Oh, dibangkitkan saudara. Sehingga sungguh-sungguh saudara menyala apinya. Aku harus jadi pemimpin. Aku dipanggil Tuhan jadi pemimpin. Tuhan akan menyertai aku jadi pemimpin. Setiap orang bisa, setiap Tuhan bisa jadi pemimpin. Menyala-nyala, saudara. Rohnya untuk pemimpin. Itu ESBC. Lalu setelah selesai masuk kelas 4. Kelas 4 itu diajari leadership. Diajari jadi pemimpin itu bagaimana. Jadi apinya nyala dulu. Aku mau jadi pemimpin. Tuhan panggil aku jadi pemimpin. Aku harus jadi pemimpin. Lalu kelas 4 diajari cara jadi pemimpin. Kelas 4 lulus som, masuk di komsel, diajari buka kelompok sel, diajari jadi KKS, ngembangkan kelompok sel. Maka slogannya dia itu sudah diset bagus. Setiap jemaat ikut som, ikut retreat encounter, ikut ESBC, ikut sampai selesai lulus kepemimpinan,
tinggal sudah nyala api jadi pemimpinnya. Maka tinggal diajari jadi pemimpin, jadi KKS. Maka semua jadi KKS. Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa dan luar biasa. Dan memang bisa. Saya tutup dengan perkataan bisa. Supaya saudara ingat ya. Ada orang mikir, aku mau bisa, enggak bisa, enggak bisa. Ya Musa enggak bisa ngomong, bisa. Di sini yang belum menikah, angkat tangan. Tak doa supaya dapat jodoh. Ayo. Ada ya. Tadi yang bersaksi juga ya. Besok mau menikah enggak? Apa sudah menikah? Besok kelak akan menikah enggak? Menikah? Ya, enggak tahu enggak apa-apa. Bisa jadi orang tua. Enggak usah mikir. Aku nikah, enggak takut. Aku bisa enggak jadi orang tua? Enggak ada. Betul enggak? Betul tak? Sama. Kalau engkau jadi jemaat, benar-benar digembalakan dengan baik, dimuridkan dengan baik, jadi KKS enggak usah tanya, aku bisa enggak ya jadi KKS? Kamu enggak usah, kan enggak mikir toh, aku bisa enggak ya jadi ibu? Kan enggak toh? Pasti bisa. Sudah diberi karunia Tuhan jadi orang tua. Jadi KKS juga sama. Kalau engkau ikuti langkah-langkahnya, pasti bisa. Pasti bisa. Pasti bisa. Pasti bisa. Pasti bisa. Pasti bisa. Kata sebelah kanan kiri, pasti bisa. Pasti bisa. Pasti bisa. Pasti bisa. Saya tidak berpanjangan, tapi saya ajak saudara lihat. Ini loh yang disediakan Tuhan dalam gereja kita. Take over. Sekalipun Tuhan sudah memberikan yang luar biasa. Kalau saudara enggak take over, saudara enggak dapat apa-apa. Tapi kalau saudara take over, saudara dapat. Dengar. Kalau saudara take over, saudara dapat. Kalau saudara enggak, ya sekedar jadi jemaat. Jagong tapi pulang lapar. Ya toh? Wes nyumbang masih lapar. Bodoh apa pinter? Oh bodoh. Saya ulangi lagi ya. Kalau saya kondangan, datang sudah nyumbang, saudara nggak ambil, pulang masih lapar, bodoh apa pinter? Bodoh. Kalau saudara jadi jemaat sudah nyumbang juga, sudah persembahan setiap minggu saudara, tapi hanya datang terus pulang saja, saudara nggak ngambil, bodoh atau pinter? Menurut aku bodoh banget. Betul saudara, betul. Saya tergerak, itu luar biasa. Itu yang buat saya pun bertumbuh. Saya belajar melayani bertumbuh itu di gereja ini. Sambil bertumbuh, sambil dipakai Tuhan. Sambil bertumbuh, sambil dipakai Tuhan. Saya lihat banyak buahku Surya itu. Dulu juga sama. Itu sejak saya belum jadi pendeta. Anggota komselku zaman dulu. Tapi kita semua bertumbuh. Semua saudara, semua bertumbuh. Bu Guntur, Bu Febe, Pak Tek Butik, semua itu anggota kelompok sel saya. Karena melalui proses perjalanan bertumbuh. Semua baik berdiri. Kuasa yang berkuasa, ku yakin. Terjadi di sini.
firman-Mu. Biar setiap kami bisa melihat, biar setiap kami boleh percaya, take over, sehingga setiap kami mendapatkannya apa yang sudah Kau sediakan, sehingga setiap kami bertumbuh, mengalami pertumbuhan yang besar dalam rohani, pertumbuhan yang besar dalam pelayanan, dan terus Tuhan jadi anak-anak Tuhan yang sangat berguna bagi kerajaan-Mu. Sekali lagi Tuhan, Engkau yang berkarya, hamba-Mu sudah sampaikan firman, Roh Kudus Kau yang menuntun setiap kami bisa bertumbuh dan sungguh-sungguh terus bertumbuh di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Beri tepuk tangan yang meriah.